Taib. Kalau bicara sekarang wajib 4 perkara ini. Apa dalilnya? Tadi katanya bicara harus ada dalilnya. Kita ngomong jangan ya semau kita. Dalilnya adalah surat Al-Asr. Coba kita baca lagi surat Al-Asr dengan artinya. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Barakallahu fikum. Kalau kita lihat terjemahan wal asri ini demi masa. Walaupun sebagian ulama lebih menguatkan asr itu artinya waktu asar. Bukan masa. Karena memang dalam bahasa syariat lebih banyak asr ini dipakai untuk waktu asar. Ada wadduha demi waktu duha. Ada wal fajri demi waktu fajar. Jadi al-asr itu dalam bahasa Arab selain bermakna masa, makna yang lebih banyak dipakai itu adalah waktu akhir siang. Allah bersumpah atas kerugian yang menimpa seluruh manusia. Mau itu kulit hitam, mau itu kulit putih, mau itu bangsa Arab, mau itu non-Arab, semua dalam kerugian kecuali yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini dalil atas wajibnya berilmu. Loh, Ustaz. Ini kan iman. Kenapa ilmu? Iya. Karena iman itu nggak akan benar kecuali dengan ilmu. Iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Kita kalau nggak tahu tentang Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita beriman gitu. Maka ini dalil yang pertama bahwasanya wajib kalau engkau nggak ingin merugi dalam kehidupan dunia ini, yang pertama engkau wajib berilmu. Ilmu tentang 3 landasan utama tadi. Taib. Sifat yang kedua di ayat ini disebutkan wa amilus solihat. Mereka beramal soleh. Ini dalil amal. Dan dalam ayat ini amal itu disifatin as-solihat. Supaya bukan hanya beramal. Karena ada orang yang penting beramal loh. Amal itu harus soleh. Amal soleh itu yang ikhlas. Yang sesuai dengan ajaran. Kalau yang penting beramal, kita kalau kerja aja di sebuah perusahaan. Yang penting saya bekerja loh, enggak. Kamu bekerja ikut aturan. Jangan bahasa Jawanya apa? Sakarepe dhewe. Maunya dia, enggak. Wa amilus solihat. Allah sebutkan. Dia berilmu. Yang kedua, dia beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq. Ini dalil atas wajibnya dakwah. Tapi dakwah kepada kebenaran. Karena ada pendakwah-pendakwah kepada kebatilan. Allah sebutkan wa tawasau bil haq. Jadi saling mengingatkan. Saling berdakwah. Bukan cuma satu orang yang berdakwah. Ustadz doang berdakwah. Ustadz pun perlu dinasehatin. Karena manusia.
Mungkin yang nasihatin juga sesama ustadz di antara mereka. Artinya ada saling mendakwain ini terjadi di masyarakat. Sehingga dalam rumah tangga umpamanya, istri melihat suaminya nggak benar ibadahnya. Watawasau bilhaq. Jangan mengatakan, loh dia kan yang pemimpin. Betul, dia yang pemimpin. Tapi ini pemimpinnya sedang nggak benar. Engkau melihat hal itu. Maka dakwain. Bapak sama anak. Loh ini bapaknya nggak benar ya, bapaknya yang dosa. Oh ya, anaknya tahu bapaknya nggak benar. Dibiarin. Watawasau bilhaq. Saling gitu loh. Kalau bapaknya nggak benar ya anak yang ngasih tahu. Anaknya nggak benar ya bapaknya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendakwain bapaknya gitu. Kemudian watawasau bis sabr, ini dalil kesabaran. Jadi surat Al-Asr ini pendek tapi mengandung dalil tentang 4 perkara yang kalau manusia ngamalin selamat tuh manusia. Maka Imam Syafi'i beliau berkata, hadhihi surat ini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathu." Kalau Allah tidak menurunkan hujjah, sebuah argumentasi untuk menunjukkan kepada mereka atas wajibnya menjalankan aturan agama ini, cukup surat ini. Sudah selesai. Allah sudah sebutkan 4 perkara. Semuanya merugi kecuali yang beriman. Yaitu dengan ilmu. Kemudian dia beramal. Kemudian dia berdakwah. Kemudian dia bersabar. Cukup. Di surat pendek. Tapi subhanallah. Ini sebuah dalil yang benar-benar mencakup semua yang dibutuhkan manusia agar tidak menjadi orang yang merugi. Setelah itu nanti bicara urusan yang detail lain lagi. Tapi ini secara global.